Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan yang berbahagia kali ini masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan bahagia. Oke? Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi untuk tema pembacaan tarot kali ini, temanya adalah, kita cek dulu ya, sebentar. Temanya adalah bagian yang sangat dia favoritkan dari kamu yang membuat orang ini sangat tergila-gila sama kamu. Wow ya. Jadi di video kali ini kita akan lihat ya, bagian apakah yang sangat dia favoritkan dari kamu sehingga membuat orang ini tergila-gila sama kamu. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, sekali lagi ya, sebelum kita melakukan ke pembacaan, perlu kalian tahu bahwa ini sifatnya energi general ya. Jadi belum tentu cocok ya buat kalian semuanya. Saran dari aku, lebih ambil aja sisi positifnya dan menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau dibacakan tarot secara private reading, secara personal reading, teman-teman bisa langsung saja silahkan wawah ya. Nomor kontak WA aku ada di deskripsi video ini. Oke. Jadi kita akan mulai ya. Saya akan coba tebarkan 10 kartu yang mewakili energi kalian semuanya malam ini. Kita akan lihat dulu ya di sini. Kita akan tebarkan kartunya bagian yang sangat dia favoritkan dari kamu. Kita lihat dulu ya di sini. Bagian apakah yang sangat dia favoritkan dari kamu? Kita lihat dulu. Bagian apakah yang sangat dia favoritkan dari kamu? Kita lihat bagian apakah yang sangat dia favoritkan dari kamu. Kita lihat dulu bagian apakah yang sangat dia favoritkan dari kamu. Kita cek dulu ya. Kita tebarkan dulu 10 kartu yang mewakili energi kalian semuanya yang menyimak readingan ini malam ini ya. Kuat banget energi malam ini. Kita hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan yang terakhir ya 10. Oke. Nah, kita lihat dulu ya signifikatornya di sini. Siapakah dia seseorang yang memfavoritkan kamu? Wow. Oke. Wow, menarik ya. Jika dilihat dari energinya, saya merasa dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini sedang merindukan kamu, ya. Bisa aja kamu dan dia saat ini sedang terjebak dalam sebuah hubungan yang kurang sehat. Atau mungkin bisa juga ya, kamu saat ini sedang mendiamkannya karena kamu merasa lelah gitu ya. Dimana orang ini pernah menjanjikan pertemuan denganmu, tapi satu pertemuan pun masih belum terrealisasi. Sehingga membuat diri kamu tuh ragu. Apakah dia benar-benar tulus sama kamu atau jangan-jangan orang ini hanya ingin mempermainkan kamu. Ya, padahal jika dilihat dari energinya, ya, rasa cinta dia melebihi apa yang kamu kira. Ya, mungkin kamu di sini merasa bahwa orang ini main-main sama kamu, dia nggak tulus terhadap dirimu, gitu ya. Padahal kenyataannya dia mencintai kamu melebihi siapapun. Hanya saja, ya, kendala komunikasi yang kurang sehat ya membuat hubungan kalian jadi bermasalah ya. Bukan salah kamu atau dia, tetapi karena pekerjaan kalian lah, atau mungkin karena pekerjaannya ya yang sangat menekan kehidupannya sehingga membuat orang ini jarang sekali meluangkan waktu untuk memperhatikan kamu sebagai seorang pasangan. Sedangkan di sini kelihatan gitu ya, kamu tuh kayak merasa diabaikan, merasa digantung, tidak diberi kepastian. Dan yang paling membuat kamu merasa takut ya, kamu takut kehilangannya ya di saat kamu tuh sudah mulai merasa nyaman dan jatuh cinta sama dia. Gitu ya. Dan di sini saya melihat gitu ya bahwa harapan terbesar orang ini ya dalam waktu dekat ya dia bisa datang menemui kamu ya, karena dia sangat memfavoritkan ya kesabaran kamu, kesederhanaan kamu ya, dan dia juga sangat memfavoritkan ya sikap dewasa kamu gitu ya, karena
kamu bukan satu-satunya orang yang pernah dia kenal. Sebelum dia mengenal kamu, ya, orang ini sudah pernah berkomitmen, ya. Tapi apa yang terjadi? Pasangannya nggak dewasa, sedangkan dia tulus, serius ya sama masa lalunya, ya. Tapi ternyata pasangannya tidak bisa, ya, bersikap dewasa yang membuat orang ini tuh pada akhirnya lebih baik mengakhiri daripada bertahan tapi sakit. Sampai pada akhirnya, ya, orang ini tuh ketemu sama kamu, gitu ya. Sampai pada ini dia merasa nyaman, ya, merasa nyaman, merasa dicintai, merasa dihargai. Bahkan ya, karena ketulusan kamulah ya yang membuat orang ini tersiksa, berat memikirkan kamu, apalagi posisi kamu saat ini sedang cuekin dia. Karena mungkin kamu merasa dibohongi ya, ataupun mungkin merasa kenapa sih kamu pernah menjanjikan pertemuan denganku, tapi sampai detik ini kamu gak ada niatan buat ya buat datang ke tempatku ya, atau nyamperin aku gitu ya. Padahal di sini gitu ya, dia sama sekali tidak pernah punya niatan untuk PHP-in kamu ya, karena memang pekerjaanlah yang menekan ruang gerak dia untuk ya sementara tidak bisa bertemu kamu terlebih dahulu. Tapi dalam waktu dekat ya, saya merasa bahwa dia ada rencana ya untuk datang bertemu kamu ya, dan membuktikan kepada kamu bahwa dia tidak seburuk sama apa yang kamu pikirkan. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah ya, saat ini dia merasa bingung terhadap sikap kamu, ya, karena tiba-tiba aja kamu tuh nggak mau berbicara sama dia. Sedangkan orang ini pengen ya mengutarakan isi hati dia yang sebenarnya, mengutarakan tentang fakta apa ya yang sebenarnya sedang dia hadapi. Tapi berhubung kamu terlalu kecewa sama dia, ya, berhubung kamu mungkin terlalu merasa dipermainkan sama dia, sehingga kamu tuh tidak mau ya mendengarkan sedikit pun alasan dari dia, dan tidak memberikan kesempatan orang ini untuk menjelaskan secara jujur kepada kamu. Padahal jika dilihat dari energinya ya, dia pengen berterus terang ya atas apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Kamu nggak akan tahu gitu ya kalau kamu tidak memberikan dia ruang gerak untuk berbicara. Karena kamu apa? Yang aku rasakan tuh kamu terlalu berasumsi ya, berperang dengan pikiran kamu sendiri, menuduh dia atau mengira dia melakukan apa yang sebenarnya nggak dia lakukan gitu ya. Dan dia bingung gitu ya, bingung terhadap sikap kamu. Aku harus gimana? Aku bingung, aku sayang sama kamu, aku takut kehilangan kamu ya. Tapi kamu tidak memberikan aku kesempatan, ruang gerak untuk berbicara gitu ya. Dan dia itu kayak benar-benar depresi loh saat ini ya. Dia benar-benar bingung, nggak tahu ya langkah apa yang harus dia lakukan demi bisa berbicara dengan kamu gitu ya. Nah ya, kamu kira orang ini terlalu banyak rahasia dan drama gitu ya. Padahal yang terjadi faktanya ya, segala sesuatu yang dia ucapkan tuh memang benar ya, sesuai dengan apa realitanya ya. Mungkin dia sibuk dengan pekerjaannya ya, mungkin dia dikejar tanggungan, atau mungkin bisa juga bahwa saat ini tuh dia masih belum ada waktu untuk bertemu kamu ya. Bukan karena dia tidak niat menemui kamu ya, tapi karena keadaanlah yang memaksakan dia untuk menunda pertemuan terlebih dahulu. Nah, padahal dia sebenarnya pengen bicara ya, dia kangen, dia rindu. Tapi berhubung kamu kecewa berat sama dia, kayak kamu tuh nggak mau mendengarkan ya segala alasan dari dia, dan mengira bahwa orang ini banyak drama. Padahal nggak ya. Padahal dia sayang, dia cinta. Dan apa yang dia katakan tuh memang benar sesuai dengan faktanya. Nah, wow. Kenapa kamu dan dia sering sekali gitu ya terjebak dalam suatu konflik? Ya, karena jika dilihat kamu terlalu sayang dan mencemaskan dia sehingga ya rasa overthinking kamu berlebihan ya. Karena kita tahu sendiri ketika seseorang sudah overthinking ya, maka energi-energi negatif tuh akan mendatangi kamu
Ya, sehingga yang semula kamu bersikap positive thinking jadi negative thinking sama dia. Gitu. Padahal orang ini tuh berusaha menjaga hati dia buat kamu, berusaha menjaga perasaan dia untukmu, berusaha bersikap jujur, ya. Tapi berhubung ya kamu terlalu takut kehilangannya, ya, dan mencemaskan dia sehingga muncullah ya pikiran-pikiran negatif yang seharusnya tidak kamu pikirkan. Nah, akhirnya ketemu gitu. Padahal di sini gitu ya, harapan terbesar dia bisa memiliki kamu seutuhnya. Memang ya, menjalin hubungan LDR itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Tapi dia akan mengusahakan yang terbaik agar kamu dan dia bisa bersatu selamanya. Gitu ya, dan dia berharap bahwa kedepannya kamu bisa ya mengurangi rasa kekhawatiran kamu yang begitu berlebihan. Karena jangan khawatir gitu ya, aku di sana nggak macem-macem, aku di sana bisa menjaga hati, perasaan ya, dan kesetiaan untuk kamu. Dan di sini nggak bisa membohongi ya, kamu nggak bisa membohongi perasaan kamu sendiri, bahwa kamu memang terlalu sayang, terlalu cinta sama dia. Ingat gitu ya, khawatir boleh, tapi berlebihan jangan ya, karena itu akan menghancurkan pikiran kamu sendiri, seperti itu. Dan ini kan kelihatan gitu ya, aku paham bahwa kamu tuh sebenarnya tidak ingin gitu ya jauh dari dia, tapi sadari keadaan terlebih dahulu ya. Mungkin gitu ya pasangan kamu tuh juga bertanggung jawab dengan pekerjaannya gitu ya. Mungkin pasangan kamu juga ada kesibukan lain ya yang tidak bisa kamu kendalikan. Gitu ya, makanya di sini kayak peran pengertian kamulah sangat dibutuhkan. Kalau kamu dihantui rasa kecemasan terus, yaitu akan kena di mental kamu sendiri. Kamu nggak akan bisa hidup bahagia meskipun sudah punya pasangan. Seperti itu. Ya, jadi cemas boleh, tapi berlebihan dalam kecemasan jangan, karena itu akan mengganggu mental kamu sendiri. Ya. Dan ini kita lihat dulu ya di sini. The Devil. Mungkin kamu gak akan tega ya melihat energi keadaan dia saat ini yang benar-benar terpukul ya, karena kamu bersikap diam, karena kamu bersikap menjaga jarak atau gak mau mendengarkan ya segala alasan dari dia, gitu ya. Karena di sini apa? Kamu sudah terlanjur ya dikuasai amarah kamu. Sehingga kamu nggak bisa berpikir secara jernih, gitu ya. Padahal di sini, gitu ya, dia sangat tertekan, dia sangat tersiksa, ingin sekali dia berbicara, gitu ya. Dia berharap dalam waktu dekat, ya, kamu tuh benar-benar bisa mendengarkan, ya, mendengarkan alasan kenapa, ya. Aku sampai detik ini masih belum bisa gitu ya menemui kamu atau mewujudkan apa yang menjadi keinginan kamu ya. Kalau kamu mengunci diri, membatasi diri, menjaga jarak denganku ya, ya aku merasa semakin lama akan semakin canggung sama kamu. Bukan makin dekat, bukan makin aku khawatir sama kamu, tapi aku merasa ilfil gitu ya. Karena di sini aku sayang sama kamu gitu ya. Tapi tidak dengan sikap kamu yang seolah-olah tuh membatasi diri ke aku gitu. Nah di sini kelihatan banget gitu ya, kayak udah ya kamu tuh nggak ada orang lain gitu ya yang bisa menggantikan posisimu, karena kayak nama kamu tuh udah terlanjur terpatri di dalam hatinya dia gitu ya. Dan di sini yang membuat situasi hubungan ini makin berantakan ya, karena sebenarnya kamu tuh terlalu curiga ya. Yang saya rasakan tuh kayak kamu terlalu berperang dengan pikiran kamu sendiri ya, mencurigai dia, sedangkan orang ini tidak melakukan apa yang kamu tuduhkan. Tapi karena dia sayang sama kamu sehingga dia pasrah. Aku rela kok gitu ya kau fitnah seperti ini, aku rela kok kamu tuduh seperti ini gitu. Aku tuh tulus sama kamu, sayang sama kamu. Jadi ya gak apa-apalah gitu ya. Tapi aku berharap bahwa kedepannya seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usiamu, kamu bisa lebih bersikap secara bijak dan dewasa gitu ya.
Dan di sini tidak mengubah perasaan dia ke kamu, meskipun kamu menjaga jarak, tapi dia akan tetap ya, perasaan dia ke kamu tuh semakin besar. Gitu ya. Cuman saran dari aku, gitu ya, meskipun kamu tahu bahwa dia sangat sayang sama kamu, tapi kamu nggak boleh memperlakukan dia seenak kamu sendiri. Gitu. Nanti yang menjadi khawatiranku tuh dia akan ilfil sama kamu ya. Kita lihat dulu. Nah ya, selama ini kamu nggak akan tahu bahwa dia tuh sangat berharap ya bisa menikah dengan kamu. Karena di sini dari energinya kelihatan ya, ada Ten of Pentacle. Ini ada seseorang yang sangat ingin ya menjalin hubungan berumah tangga dengan kamu, tapi dia nggak mau ya menjanjikan atau memberikan ekspektasi yang terlalu tinggi dalam hubungan ini. Artinya apa? Ya dia nggak mau tuh ya banyak janji, dia nggak mau nguluk-nguluk gitu ya, nggak mau kayak terlalu banyak janji ini, terlalu banyak janji itu. Ya udah, dibuktikan aja lewat tindakan nyata gitu ya. Karena tanpa sepengetahuan kamu, kalau orang ini sudah merasa siap secara finansial maupun mental batin dia, tanpa kamu inginkan pun, kamu akan melihat ya betapa seriusnya orang ini kepada dirimu. Bahkan orang ini tuh sering banget ya berfantasi, membayangkan ya kehidupan berumah tangga dengan dirimu. Cuman karena kamu sering bentrok sama dia, sering beda pendapat, sering berdebat gitu ya, kamu mengira bahwa dia nggak bersungguh-sungguh ya, nggak tulus sama kamu, dia belangsak atau mungkin dia hanya mempermainkan perasaan kamu, padahal ya dia benar-benar tulus mencintai kamu apa adanya. Kita lihat dulu ya di sini. Wow ya. Dan di sini memang ya di masa lalu orang ini tuh pernah ya sampai kau bikin trauma. Artinya apa? Di masa lalu orang ini tuh pernah ya merasa trauma atas tindakan kamu yang sepertinya kamu dulu tuh pernah gak memaafkan dia gitu. Dia sadar gitu ya bahwa memang di masa lalu dia salah gitu ya, mungkin menyakiti perasaan kamu, mungkin dia terlalu egois, mungkin dia pernah mengkhianati kamu, ataupun mungkin di masa lalu dia pernah gak bisa ngimbangin kamu ya, sampai pada akhirnya kamu tuh bener-bener marah, kecewa sama dia, nggak mau memaafkan dia ya, dan membuat orang ini tuh bener-bener jadi trauma ya. Trauma apa ya? Dia nggak mau gitu ya menyakiti kamu lagi, dia nggak mau mengkhianati kamu lagi, dia nggak mau bersikap ego ya, dia nggak mau lagi ya nggak bisa mengimbangi perasaan kamu, karena dia sudah tahu ya melihat kemarahan kamu tuh seperti apa, dan orang ini nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Makanya dia saat ini sudah mulai berubah ya. Memang sih perubahan dia nggak sempurna ya, nggak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, tapi setidaknya ya hargailah perubahan dia, karena bagaimanapun juga orang ini berubah demi kamu ya. Orang ini berubah karena dia mencintaimu seperti itu. Dan di sini saya merasa ya energi yang sangat kuat di sini ya. Saya merasa memang ya di awal hubungan ini, hubungan kalian tuh benar-benar sangat rumit ya. Tapi kedepannya dia adalah akhir dari tujuan cinta kamu gitu ya. Jadi kayak memang ujian manusia itu banyak gitu ya, dimana mungkin saat pacaran bahagia, tapi setelah rumah tangga ujiannya banyak. Tapi di dalam energi kamu berbeda gitu ya. Pada saat masa pacaran tuh kalian banyak bentroknya, banyak salah pahamnya, banyak pertikaian, banyak konflik. Tapi setelah kalian menikah ya, saya melihat beban kalian tuh akan apa ya? Akan ringan ya. Beban kalian tuh akan tidak seberat pada saat masa pacaran dulu, seperti itu. Oke. Nah ya, kalau dilihat
Wow, ya. Mungkin yang terkadang ya, mungkin yang merasa membuat kamu tuh merasa kurang sepenuhnya yakin sama dia, karena orang ini masih belum sepenuhnya terbuka sama kamu. Gitu ya, sedangkan kamu tuh sudah berusaha bersikap jujur sama dia. Gitu, karena secinta-cintanya kamu ke aku ya, kalau diri kamu nggak mau terbuka, ya rasanya kayak percuma. Karena di sini yang saya rasakan tuh kayak masih ada energi yang kayak kamu merasa ya kayak ada sesuatu hal yang dia sembunyikan gitu, kayak masih ketika ada masalah tuh dia nggak mau cerita ya, dia nggak mau bersikap jujur sama kamu, cenderung memendam. Sedangkan kamu tuh kayak tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi arti sebuah kejujuran gitu ya. Tapi yang saya lihat gitu ya, memang orang ini tuh sebenarnya bukan niat dia menyembunyikan rahasia, tapi kayak orang ini tuh tahu batasan gitu loh. Mana yang boleh dia sampaikan ke kamu dan mana yang tidak. Karena orang ini tidak ingin ya membebani pikiran kamu gitu ya. Jadi ketika masalah dia berat, ya dia berusaha menghadapi sendiri. Karena dia nggak mau gitu ya membuat kamu terluka sama masalah yang dia hadapi. Nggak mau ya kamu tuh kena beban mental. Dia nggak pengen gitu ya kamu tuh kena beban pikiran. Karena ya begitulah adanya ya. Karena dia benar-benar sayang sama kamu sehingga dia tidak ingin menyakiti kamu, karena yang dia tahu adalah membahagiakan kamu. Seperti itu ya. Karena mungkin dia sadar juga gitu ya, selama ini dia masih belum bisa memberikan cukup kebahagiaan kepada kamu. Masa iya gitu ya orang ini akan membebankan masalah dia ke hidupmu. Dia tidak ingin kamu sedih, dia tidak ingin kamu terluka ya. Terus di sini yang saya lihat tuh ini juga memperlihatkan ya, energi kamu tuh terkadang merasa, yang membuat kamu merasa ragu karena kayak kamu tuh menganggap bahwa hubungan ini nggak ada tujuan gitu ya. Padahal ya niat dia mendekati kamu karena dia pengen serius ya. Yang membuat hubungan ini rasanya nggak ada tujuan karena dia masih belum siap ya untuk memberikan ya kejelasan dari hubungan ini, karena dia nggak mau ya dalam artian tuh menggantung kamu, nggak mau memberikan ekspektasi yang begitu tinggi ya dalam hubungan ini ya. Makanya kayak ya sudah gitu ya, kalau aku udah ngerasa siap, tenang ya, tanpa kamu minta pun aku bakal seriusin kamu, aku akan tunjukkan kepada kamu bahwa aku tuh benar-benar bersungguh-sungguh ya terhadap kamu, seperti itu. Oke. Dan di sini wow ya. Kalau dilihat makna dari semua energi ini ya yang saya rasakan ya, orang ini sudah terlanjur jatuh ke pelukan kamu ya. Dan sejauh apapun kamu berusaha ingin melepaskan dia, orang ini tidak akan sanggup. Dia akan mengejar kamu ya. Karena orang ini sudah terlanjur jatuh di pelukan kamu. Gitu ya. Sudah terlanjur ya menganggap bahwa diri kamu ini merupakan warna baru ya. Warna baru yang menghiasi hidup dia. Gitu ya. Jadi kayak ya udah, cintaku ke kamu tuh gak bisa dijelaskan lewat kata-kata. Hanya aku dan Tuhanlah ya yang bisa merasakan betapa tulusnya aku terhadap kamu. Karena ya mungkin dia kayak percuma juga gitu ya, aku ngomong sama kamu pun ya kamu pasti menganggap bahwa kata-kataku gombal ya. Atau mungkin kamu tetap gitu ya meragukan cintaku gitu. Jadi ya udah ya, hanya Tuhanlah ya dan aku yang tahu bagaimana tulusnya aku terhadap dirimu, seperti itu. Nah, wow ya, menarik. Kita lihat dulu di sini, saya ambil dulu energinya.
Dan di sini ya, meskipun kamu sama dia banyak perbedaan, ya, entah perbedaan usia, perbedaan cara berpikir, perbedaan karakter, tapi kamu tuh mendapatkan dukungan penuh dari keluarganya. Artinya keluarga dia sudah suka sama kamu. Bahkan mungkin gitu ya, ada di antara kamu tuh yang sudah deket banget ya sama keluarganya, sama orang tuanya, atau mungkin sama ibunya, sama papanya ya. Karena ya mungkin mereka berpikir bahwa kamu tuh pilihan yang tepat. Nah, makanya kamu mendapatkan dukungan penuh ya dari pihak keluarganya. Ya, mendapatkan dukungan, mendapatkan support. Karena kayak ya setelah kamu hadir di dalam hidupnya dia, bisa membawa dampak positif ke dia. Gitu ya. Jadi kayak ya mungkin tuh dia jadi rajin ibadah, ya. Dia jadi lebih bisa diberikan nasihat orang tuanya. Dia jadi lebih bertanggung jawab, lebih kelihatan dewasa, ya. Setelah kamu hadir dalam hidupnya dia. Nah, makanya kenapa keluarga dia ini sangat mensupport banget, ya. Hubungan kalian berdua, ya. Sangat support banget. Dan di sini ya, wow, kelihatan. Yang membuat orang ini merasa takut sama kamu ya, ketika kamu tuh benar-benar tidak bisa memaafkannya. Ketika emosi kamu meluap-luap ya, itu menjadi ketakutan terbesar dia saat ini. Gitu. Kenapa? Ya karena kamulah gitu ya, satu-satunya orang yang memang saat ini sedang dia fokuskan. Ya, yang sedang dia pikirkan, sedang dia fokuskan, ya, sedang diharapkan sebagai akhir tujuan cintanya dia, gitu ya. Makanya dia berharap gitu bahwa kedepannya tuh kamu jangan prioritaskan emosimu dulu, gitu ya. Kamu harus sama-sama saling menghargai pendapat masing-masing, gitu ya. Karena di sini yang saya lihat tuh dia takut ya. Benar-benar takut kamu tinggalkan gitu ya, karena ya kayak aku nggak tahu ya gimana nasibku jika aku hidup tanpamu, karena selama ini kita sudah terlanjur banyak ya kenangan manis, kenangan indah ya yang pernah kita lalui bersama gitu. Jadi kayak dia tidak ingin kamu tinggalkan ya. Dia tidak ingin hubungan ini jadi berjarak hanya gara-gara mungkin masalah yang masih bisa dibicarakan seperti itu. Oke, kita akan tebarkan lagi di sini ya. Kita akan tebarkan lagi 10 kartu. Kita lihat dulu. Kita tebarkan ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Kita lihat dulu di sini, kita ambil satu kartu ya. Kita lihat signifikatornya, siapakah dia seseorang yang sangat memfavoritkan bagian dari kamu. Oke, wow, menarik ya. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang ya yang sepertinya pernah ya menjalin hubungan dengan kamu, tapi kamu dan dia saat ini sudah menjalani kehidupan masing-masing. Artinya dia adalah seseorang yang gagal move on ya dari kamu, meskipun kisah kalian sudah berakhir, tapi rasa sayang dia ke kamu masih begitu kuat gitu ya. Bahkan di sini dari energinya saya melihat ya ada potensi dalam waktu dekat orang ini ingin menghampiri kamu ya untuk menunjukkan ya bahwa rasa sayang dan cinta dia ke kamu tuh masih begitu kuat gitu. Dan di sini saya merasa gitu ya, kalian berdua ini putus ya di saat perasaan kalian tuh masih sama-sama kuat ya. Kamu cinta ke dia, dia cinta ke kamu. Tapi karena adanya pengaruh emosi ya, makanya perpisahan tidak bisa dihindarkan gitu. Dan orang ini tuh kayak dia putus di saat dia masih belum siap kehilangan kamu. Tapi berhubung mungkin kamu emosi sama dia, sehingga kayak mungkin bisa juga gitu kamu memutuskan dia secara sepihak di saat dia masih merasa nyaman terhadap dirimu ya. Oke, kita lihat lagi di sini. Nah ya,
Saya merasa bahwa saat ini orang ini tuh kayak energinya makin kuat ya. Dia nggak bisa melepaskan bayang-bayang kamu. Mungkin kamu pernah merasa ya di sini nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Padahal kayak kamu tuh udah berusaha mengikhlaskan dia, sudah berusaha melupakan dia, dan berusaha menggantikan posisi dia dengan orang yang baru. Tapi nggak tahu kenapa. Ya, nama dia ini masih terpatri di dalam hati dan pikiran kamu. Sampai-sampai kayak kamu tuh ngerasa bingung ya, apakah dia main pelet, ya, apakah mungkin dia doa-doain kamu, ya, apakah mungkin gitu ya orang ini tuh apa ya guna-guna kamu gitu. Padahal di sini enggak gitu ya. Ini murni dari energi, ya. Artinya apa? Orang ini kamu putuskan ya di saat dia masih belum ikhlas melepaskan kamu. Ya, makanya dia masih terbayang-bayang energinya ya ke dalam hidupmu. Dia masih sering membayangkan kamu. Mungkin bisa juga ya bagi dia yang nekat gitu ya. Dia kayak masih sering berkabar dengan kamu meskipun gak kamu bales, dia masih sering chat kamu, DM kamu gitu ya. Karena kamu tak tergantikan ya. Karena di sini dia pengen berterus terang gitu bahwa dia sangat tersiksa gitu ya. Bahwa aku tuh masih sayang ya. Di saat kita berakhir, aku tuh masih sayang sama kamu, gitu ya. Kelihatan banget. Dan di sini saya merasa bahwa sebenarnya orang ini mencari kamu, tapi dia terhalang ya, karena mungkin beberapa di antara kamu tuh sudah terlanjur membatasi akses komunikasi dia ke kamu. Mungkin kamu ganti nomor, mungkin dia sudah kamu blokir. Ya, mungkin segala akses sosial media dia ini udah kamu blok ya, padahal dia ingin gitu ya samperin kamu. Bahkan saat ini aja energi dia mencari-cari kamu ya. Mencari kamu untuk apa ya? Ingin meluruskan ya bahwa aku berpisah dengan kamu di saat aku tuh masih sayang gitu. Aku nggak peduli apakah kamu mau menerima kehadiranku lagi atau tidak. Yang jelas rasa sayang dan cintaku ke kamu tidak berubah sedikit pun. Nah, lihat tentu ya kamu sedang dicari sama dia ya. Dia saat ini bingung mencari kabarmu gitu ya. Nah, Ace of Pentacle. Oke, bentar ya saya lihat. Nah ya, saya merasa bahwa dia pengen gitu ya, kalau kamu tuh membukakan pintu maaf untuknya. Gitu ya, meskipun kamu yang mungkin mengakhiri hubungan ini ya. Tapi dia kayak berharap gitu bahwa kamu tuh bisa menerima dia kembali. Karena aku nggak pernah dendam sedikit pun ke kamu, tidak pernah marah sedikit pun ke kamu, karena aku ikhlas ya mencintaimu. Jadi kayak dia tuh berharap komunikasi ini terbuka kembali ya, karena aku masih sayang sama kamu dan aku pengen gitu ya membangun kisah cinta ini ya menjadi hubungan yang lebih indah. Karena ini kelihatan banget menggambarkan tentang harapan dia ke kamu yang masih begitu besar ya. Dan saat ini dia kayak dia merasa mendapatkan beban ya setelah dia nggak sama kamu lagi. Saya merasa bahwa hidup dia ini kayak hancur bertubi-tubi gitu ya, kayak ya bertubi-tubi ya, hancur hidup dia gitu, karena tidak ada lagi seseorang yang mempedulikan dia. Karena selama ini mungkin gitu ya, kamu tuh orang yang sangat berharga di mata dia, karena kamu bisa menjadi support system yang baik ya. Di saat dia sedang sakit, kamu yang merawat. Di saat dia sedang stres, kamu yang mendengarkan curahan isi hatinya ya. Di saat dia sedang bersedih, kamu yang berusaha menghiburnya. Dan saat ini dia hidup sendiri. Nah, makanya dia kayak benar-benar kena mental ya. Kayak sudah jatuh tertimpa tangga ya, sudah tidak menjalin hubungan dengan kamu ya, masalah datang silih berganti dan tidak ada orang yang mau peduli terhadap dia. Aduh, ngeri ya kalau kamu melihat ya kondisi dia sekarang ya, mungkin kamu gak akan tega melihat fakta yang sebenarnya gitu. Karena di sini kelihatan banget kalian berdua masih saling mencintai satu sama lain, masih berharap ingin kembali. Cuman karena adanya penghalang ya, mungkin kamu kesel ya, karena kamu blokir dia, mungkin menganggap dia bertopeng, ataupun mungkin
kamu masih kesel sama dia. Nah, makanya dia kesulitan. Dia saat ini sedang mencari kamu, berharap kamu tuh bisa membukakan pintu hati untuknya. Kenapa? Karena dia sedih nasibnya, ya, dia sedih banget, hancur hidup dia setelah tidak bersama kamu lagi, seperti itu. Dan dalam waktu dekat sih, aku tuh melihat, ya, kamu sama dia akan dipertemukan tapi dalam versi yang berbeda. Kamu akan kaget, kamu akan shock ya melihat perubahan dia yang sekarang gitu ya. Karena apa yang kamu lihat dulu dengan apa yang kamu lihat, yang kamu rasakan sekarang berbeda ya. Dia saat ini jadi lebih dewasa, dia saat ini lebih terlihat ya bisa mengalahkan ego dia, ya, dia saat ini lebih bisa ngertiin kamu. Nah, makanya ada potensi kamu sama dia akan balikan. Karena yang saya rasakan tuh kisah kalian belum tamat, masih ada potensi kalian dipertemukan lagi gitu. Gak cuma dipertemukan aja, tapi dia lebih serius ya dalam menjalin hubungan ini. Mungkin bisa juga di sini menggambarkan tentang kayak ya kamu akan dikenalkan ke keluarganya. Atau mungkin keluarganya ingin berkomunikasi dengan kamu karena ada sesuatu hal yang ingin dibicarakan secara intens seperti itu ya. Dan di sini kalau boleh jujur ya, kata hati dia sebenarnya di masa lalu dia nggak ada niatan untuk menyakiti kamu, tapi karena kesalahpahaman ya. Dan mungkin kamu terlanjur kesel sama dia karena di masa lalu dia nggak mau berubah-ubah. Nah makanya ya, kayak kamu tuh merasa sakit hati gitu. Padahal dia sama sekali nggak punya niatan ya untuk menyakiti kamu. Bahkan niat berselingkuh dari kamu pun tuh nggak ada gitu ya. Cuman karena di sini murni ya komunikasi yang buruk ya sama kesalahpahaman yang belum terselesaikan. Nah pantesan gitu ya. Ini tuh kayak menjadi sebuah hubungan yang sangat kelam, seperti itu. Four of Wands. Nah, dia juga ini menggambarkan tentang ada sesuatu hal yang memang paling dia favoritkan tuh nggak bisa dia lupakan dari kamu, ya. Kamu orangnya bisa memberikan kebahagiaan meskipun dengan cara yang sederhana. Kayak misalkan tuh nggak tahu kenapa ketika aku deket kamu, aku bahagia. Ketika kamu di sampingku, aku bahagia. Ya, ya meskipun kita mungkin hanya jalan-jalan biasa, nggak harus dengan barang-barang yang mewah ya. Tapi aku merasa bahagia ketika ada di samping kamu, seperti itu. Dan saat ini tuh nah, ya, mungkin di sini juga kelihatan ya yang membuat kamu kecewa ya karena dulu kamu mengira dia kurang bisa memprioritaskan kamu gitu. Dia sayang sama kamu, is okay, aku paham ya, kamu tuh takut kehilanganku. Tapi kenapa di masa lalu kayak kamu tuh lebih memprioritaskan hal lain, lebih memprioritaskan orang lain ketimbang aku yang sejatinya aku adalah pasanganmu. Nah, ya, padahal enggak gitu ya. Karena kayak ini orang tuh nggak enakan. Ya, apalagi berbicara masalah teman, dia kayak nggak punya kayak nggak enakan untuk menolak gitu, kayak nggak enakan untuk bilang tidak. Nah makanya di sini kayak kamu tuh ngerasa pada saat dulu mungkin kurang diprioritaskan sama dia karena dia lebih mementingkan kehidupan dia sendiri daripada kamu, padahal dia sebenarnya orangnya nggak enakan gitu ya. Oke. Dan di sini aku tahu sih gitu, kamu nanti ketemu sama dia, ya, kamu tuh kayak masih kecewa terhadap dia, tapi dia nggak mau paksakan. Artinya apa? Is okay lah, nggak apa-apa. Mungkin saat ini kamu kecewa sama aku, tapi aku berharap ya kamu tuh ngasih kesempatan ke aku ya, agar aku tuh bisa membuktikan betapa tulus dan seriusnya aku kepada kamu, seperti itu. Is okay guys, terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan energi positif bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan chat ya. Link kontak WA aku ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Bye.